Baik, Bapak sendiri melihat seberapa menantang sih upaya pemerintah baru nantinya untuk bisa menjaga kinerja perekonomian, apalagi kita tahu juga di global ini kan masih sangat volatil sekali begitu, kayak seperti rekan dagang kita China yang pelemahan ekonominya juga mungkin diproyeksi masih akan terus berlanjut, belum lagi di tahun ini juga akan ada pemilu Amerika Serikat, begitu. Bagaimana kita bisa memastikan investor ini akan tetap percaya pada fundamental ekonomi kita? Ya, kita sangat memahami bahwa tantangan global masih sangat besar karena dinamika global masih berlanjut yang tentu di sana menimbulkan uncertainties, ketidakpastian, baik yang terkait dengan tensi geopolitik, terkait dengan arah kebijakan moneter dari negara-negara maju, pelemahan ekonomi di wilayah-wilayah utama seperti Eropa dan Tiongkok, tensi dagang antara Tiongkok, US dan sebagainya, ya, yang berimplikasi kepada dinamika di sektor keuangan juga. Tentu di situ kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengelola dinamika ini dengan baik, dan selama ini itulah yang betul-betul kita jaga. Bagaimana kita memiliki pengelolaan perekonomian yang baik, kebijakan-kebijakan yang sound, yang baik, yang itu akan memberikan satu driver dalam konteks mengelola kinerja perekonomian kita, termasuk tadi kita terus dapat menjaga perekonomian kita tumbuh di atas 5%. Demikian juga dalam konteks bagaimana kita bisa menjaga stabilitas perekonomian kita. Maka di situ dalam konteks tantangan global tentu kita ingin memastikan transmisi global ke domestik baik melalui sektor keuangan, perdagangan maupun investasi itu dapat kita kelola dengan baik. Dan tentu ini merupakan satu spirit dan satu practices yang terus kita lakukan, dan kita tentu meyakini pemerintah yang baru juga akan melakukan hal yang sama, komitmen yang sama untuk terus menjaga kinerja perekonomian kita dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mendengar sejak awal tahun ini cukup banyak capital outflow yang terjadi mungkin karena dinamika yang ada di global juga. Tapi hingga saat ini Pak, seperti apa sih minat investor global terhadap SBN kita? Ya, memang di tahun ini terutama dimulai sekitar bulan April, ya, itu dinamika pasar keuangan global lebih dinamis, termasuk kemudian menyebabkan capital outflow. Namun dalam beberapa waktu terakhir dinamika dari sisi global juga sudah mulai mereda, termasuk arah kebijakan moneter dari US yang sudah semakin kelihatan, dan dari sisi market sudah price in, Fed akan menurunkan suku bunga kebijakan di akhir tahun ini. Even mereka price in September sudah akan turun meskipun mengenai levelnya yang masih terjadi perbedaan, dan tentu ini juga memberikan positif impact dari sisi market kita. Kinerja dari pasar keuangan kita juga tetap dapat kita jaga dengan baik di tengah dinamika yang sedemikian besar dari sisi global. Kita memahami rupiah kita mengalami depresiasi, tapi depresiasinya nggak segede juga dibandingkan dengan yang lain-lain. Bahkan dalam beberapa waktu yang terakhir sudah mengalami penguatan, sehingga dari sisi level depresiasinya sudah cukup rendah dibandingkan banyak negara yang lain. Demikian juga dari sisi pasar SBN kita, ya, di bulan April sempat naik di atas 7% untuk Sun 10 tahun misalnya. Untuk saat ini sudah pada level 6,7%, dan capital inflow sudah mulai masuk. Di bulan Agustus dalam 2 minggu ini di pasar SBN sudah inflow sekitar 15 triliun. Ini mudah-mudahan merupakan trajektori yang baik, bahwa dinamika global semakin mereda,
pasar keuangan global semakin membaik dan juga nanti spillover-nya kepada kinerja sektor keuangan kita yang terus membaik pula.